Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian, sore ini saya berkunjung ke perumahan nelayan Kelurahan Malawi, Distrik Manoy. Ya, daerah ini pernah ditinjau oleh Bapak Presiden sekitar 2014 ketika baru Presiden dilantik untuk periode yang pertama. Dan beliau memang sudah menjanjikan untuk membangun rumah nelayan ya, sebanyak 350 perumahan di sini berdasarkan pemetaan dan permintaannya. Dan sudah dilaksanakan sebanyak 40. Jadi kalau dari segi mestinya yang harus kekurangannya itu 310. Oleh karena itu yang 310 ini sesuai dengan janji pemerintah ini akan dilakukan penambahannya. Tahun 2025 ini sudah direncanakan, ya sudah direncanakan, ini dari pihak PUPR sudah hadir, ini akan diteruskan, ya, dan kita harapkan nantinya oleh pemerintah yang baru juga akan ada kelanjutannya. Ada perubahan yang diminta oleh aspirasi dari masyarakat. Dulunya katanya tipenya 36, karena itu kurang tidak ada dapur ya. Ya, jadi sekarang permintaannya diperbesar menjadi tipe 45 dan dari perencanaan yang sudah disiapkan oleh Dirjen Perumahan itu memang yang akan dibangun yang akan datang itu tipenya sudah tipe 45. Ya, ini bagian daripada komitmen pemerintah dan juga karena ini banyak kan juga warga asli Papua ya. Jadi merupakan bagian dari afirmasi pemerintah di dalam rangka membangun kesejahteraan. Dengan adanya tempat ini nanti diharapkan mereka bekerja bisa lebih efektif. Hunian juga tidak seperti sekarang ada satu rumah yang dihuni oleh sekian banyak keluarga, ya, nanti lebih sehat dan kita harapkan mereka lebih semangat untuk mencari ikan, menjadi nelayan dan lebih produktif ke depannya. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Oke, mungkin masih akan bertanya soal ini teman-teman. Ya, Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Ya. Terkait dengan kondisi saat ini yang sudah dilihat langsung, apa evaluasi untuk perumahan berikutnya 310, apa yang perlu dibenahi? Karena harus melihat atau mengedepankan aspek lingkungan dan kesehatan, termasuk MCK dan lingkungan sekitar. Menurut Pak Wapres, apa yang perlu dievaluasi untuk 310 itu? Ya, pertama tadi itu penambahan perubahan tipenya dari 35 menjadi 36 menjadi 45. Jadi lebih sehat karena sudah ada dapur. Kedua, aspek lingkungan saya minta kepada Pak Wali Kota sudah ada AMDAL dan saya minta sampah itu juga jangan sampai mengumpul di situ. Saya tanya Pak Wali Kota seperti apa penanganannya, ada apa pengumpulannya secara rutin dan kemudian dibawa ke TPA ya. Dan yang lain-lain, tentu penyuluhan yang terus juga dan pemeriksaan kesehatan ya Pak Anu. Saya kira itu akan terus dievaluasi hal-hal yang masih perlu dibenahi. Jadi ada yang tanggung jawab pemerintah pusat, tentu membangunnya, pemeliharaannya, kemudian yang lain-lainnya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita harapkan pemerintah kota menjaga supaya sehat mereka, kemudian juga aman, kemudian tidak banyak sampah, ya. Saya kira itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman. Izin Bapak Pres, saya Iqbal dari Kompas. Terkait secara umum pembangunan di Papua dan di 4 DOP Papua yang tahun 2022 sudah terbentuk Bapak Pres. Ini selama 4 bulan masa pemerintah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, apa fokus pembangunan yang akan dilakukan terutama di DOP karena kan akan menjadi pijakan kepada pemerintahan eksekutif dan legislatif yang akan dibentuk dari hasil pilkada dan pemilu. Pertama itu. Yang kedua, Pak Wapres juga sekarang menjabat sebagai Kepala BP3 UKP.
apa sebenarnya legacy yang ingin ditinggalkan untuk masyarakat Papua, Pak Wapres? Terima kasih. Ya, sesuai dengan tugas saya dan juga program pemerintah yang kita benahi sekarang itu tentu sistemnya, kemudian landasan-landasannya, milestone-nya ya. Pertama tentu dengan undang-undang yang baru itu sudah berubah pengelolaannya. Otsus ini. Dana pun juga tidak seluruhnya di drop, tapi sebagian ada di pusat yang kemudian diturunkan dalam bentuk program, ada yang grant. Itu nanti langsung tidak ada di provinsi tapi juga di kabupaten kota sehingga lebih bisa tersalur. Saya kira itu. Dan kedua, kita dengan membangun menjadi 4 provinsi. Dan ini kita harapkan dengan itu lebih bisa pelayanannya lebih langsung. Karena kalau satu provinsi itu terlalu jauh, dengan 4 provinsi itu langsung. Kemudian kita juga sekarang membangun infrastruktur sarana prasarananya. Ya, itu kantor-kantor gubernur sudah kita siapkan dan sudah dianggarkan, tinggal dibangun ya. Tinggal menunggu kesiapan, yang sudah siap langsung dibangun. Ya, artinya sertifikatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah di palang gitu kan. Ya, jadi semuanya clear. Ya, pelepasan haknya clear dan sebagainya. Kemudian distribusi ASN yang dulunya terpusat di Induk itu tidak mudah. Itu mengalirkan berapa besar yang masuk di Papua provinsi masing-masing di masing-masing daerah. Kalau di barat ini kan hanya 2 ya, dari barat dengan barat daya. Tapi di Papua itu menjadi 4, yaitu kan pegunungan, tengah dan selatan dan Papua Induk. Ya, ini kemudian beban-beban yang dulu dipikul oleh Induk itu harus ditransfer ke masing-masing provinsi. Itu juga kita benahi, ya. Dan tentu saja kita tidak ingin seperti dulu, kemudian tidak ada pengawasan. Ada sekarang BPP yang juga anggotanya bukan hanya dari pemerintah pusat, wakil presiden sebagai ketua, menteri dalam negeri dan menteri keuangan, tapi juga ada wakil dari masing-masing provinsi di Papua seluruhnya. Jadi ada 6 anggota yang nanti dia mengawasi keadaan sehingga kita inginkan bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya, ya. Tidak seperti tidak jelas, anggaran sekian tak jadi apanya tidak jelas. Tapi kita ingin anggaran turun sekian di sini jadi ini, jadi itu, jadi semuanya jadi. Itu yang terus kita awasi. Ya, dan juga penyiapan infrastruktur terutama sesuai dengan keinginan kita untuk menjadikan Papua ya dengan program Papua cerdas, Papua sehat dan Papua produktif. Nah ini kita siapkan semua untuk menuju tercapainya Papua yang 3 hal itu. Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Saya kira itu. Oke, masih ada? Halo, assalamualaikum, Abah. Ya, saya jelaskan Andromeda. identitas. Saya Andromeda dari Metro TV, baru-baru ini juga kemarin kan ramai di media sosial Save Palestine. Kemudian dalam pekan-pekan ini juga ramai terkait dengan All Eyes on Papua begitu. Nah, tanggapan Abah sendiri terkait dengan permasalahan terutama di Bovendigul, apakah ada tanggapan dan juga arahan dari Wapres terkait dengan permasalahan ini antara masyarakat adat Bovendigul dan izin tambang begitu? Ya, kita ke depan tentu di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara Pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat sehingga tidak terjadi semacam ya konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini. Ini dalam arti secara keseluruhan ke depan
di dalam semua pembangunan masyarakat adat, terutama ketua kepala suku itu harus dilibatkan. Ini antisipasinya. Kepada yang masalah yang sudah terjadi, ini kita harapkan karena ini sudah prosesnya di pengadilan, ya tentu kita silakan nanti berproses di pengadilan. Tetapi ke depan kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Ya, karena mungkin dulu kurang ada komunikasi. Ya, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik kepada pimpinan daerah, kepada para PJ gubernur, ya. Ini kita harapkan seperti itu. Ya. Satu lagi. Terakhir ya. Saya dari Tempo. Bicara soal Papua kan kita gak bisa lepas dari soal hak asasi manusia, Pak Wapres. Komnas HAM dalam laporan yang terbarunya mencatat kekerasan di Papua terus berlanjut. Tahun ini ada sekitar 41 kekerasan yang terjadi di tanah Papua, Pak Wapres. Pak Wapres sendiri melihat permasalahan hak asasi manusia khususnya di Papua ini seperti apa selama ini, dan solusi untuk solusi berkelanjutan untuk menangani hak asasi manusia menurut Pak Wapres seperti apa? Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum, ya, tidak boleh ada pelanggaran, ya. Jadi dengan demikian maka yang ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum. Nah, sifatnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas. Harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi sifatnya penegakan hukum, sehingga ini kita kepada keamanan kita supaya memegang teguh ini, sehingga tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia ke depan. Jadi itu intinya. Karena itu kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat apakah itu dalam rangka penegakan hukum atau pelanggaran hak. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan. Kan ada sudah rekonsiliasi apa istilahnya untuk menyatukan kembali itu, dan untuk ada yang harus diberi kompensasi itu sudah ada, panitianya sudah ada. Nah, aturannya sudah ada. Kalau yang sudah pada masa yang lalu. Jadi ke depan itu makanya kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi kepada siapa aja dari kelompok KKB yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Tapi kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum. Saya kira itu, sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.